Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ke-6 ingin mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis pembukaan bisnis warung makan nasi campur Madura. Saya Yusi Hartanisari sebagai moderator sekaligus penyaji. Baik, sesuai dengan judul, di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis pembukaan bisnis warung makan nasi campur Madura. Di sini saya akan membahas dari segi aspek pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Pasar sendiri merupakan tempat di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pemasaran sendiri merupakan aktivitas yang mempromosikan barang atau jasa. Di sini pasar dan pemasaran tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena mereka memiliki hubungan yang erat dan berpengaruh satu sama lain. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu terdiri dari segmentasi geografik, segmentasi demografis, segmentasi psikografis. Yang pertama yaitu segmentasi geografi, yaitu penempatan lokasi usaha atau bisnis. Pada warung makan nasi campur Madura ini, penempatan lokasinya berada di Jalan Raya Telang Indah Kamal atau berada di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Kenapa memilih lokasi tersebut? Karena lebih dekat dengan mahasiswa. Karena cenderung mahasiswa itu jarang sekali masak sendiri karena berbagai alasan, mulai dari ribet, tidak mau ribet, banyak tugas atau sibuk atau yang lainnya. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, pasar yang berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, pendidikan, agama. Di sini nasi campur bisa dinikmati semua kalangan, mulai dari anak-anak, mahasiswa, masyarakat, dosen, atau masyarakat pendatang. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Di sini pasar yang berdasarkan kepribadian, pola gaya hidup, dan sosial. Di sini mahasiswa cenderung lebih respon terhadap suatu produk dan keinginan untuk mencoba produk tersebut lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dari deskripsi bauran pemasaran. Yang pertama itu strategi produk. Produk di sini merupakan barang atau jasa yang akan dipasarkan. Jika produknya ingin terjual banyak di pasaran atau laris di pasaran, maka harus memiliki inovasi yang baru atau produk tersebut lebih unggul daripada produk lainnya. Ada warung makan nasi campur Madura ini memiliki keunggulan tersendiri daripada nasi campur pada umumnya, yaitu dilihat dari segi bumbunya. Selain bumbu yang biasa digunakan nasi campur pada umumnya, di sini juga ada tambahan yaitu menggunakan sambal pencit, di mana sambal pencit ini banyak disukai oleh semua kalangan karena cita rasanya yang asam dan pedas. Kemudian kedua yaitu dari bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan yaitu bahan baku yang berkualitas dan tentunya segar setiap hari. Yang ketiga yaitu penyajiannya. Di sini penyajiannya yaitu dengan porsi yang besar namun tetap mempertahankan cita rasa yang enak. Terus kemudian harga jual. Harga jual juga mempengaruhi banyak laku atau tidaknya penjualan produk kita. Di sini pada warung nasi campur Madura ini harga satu porsinya yaitu 12.000. Sudah mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya transportasi atau biaya lainnya. Kemudian yaitu ketiga itu promosi. Promosi bisa dilakukan secara offline atau online. Secara offline yaitu menggunakan spanduk atau brosur yang disebarluaskan. Sedangkan untuk promosi online yaitu lewat sosial media, mulai dari Instagram, WhatsApp, Facebook, atau warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kumala Safitri Agam. Di sini saya sebagai penyaji. Di sini saya akan membahas tentang aspek keuangan, studi kelayakan bisnis pembukaan warung nasi campur Madura, Jalan Raya Telang Indah. Yang pertama kita ada biaya investasi. Biaya investasi ini dikeluarkan oleh pemilik modal untuk kelangsungan usahanya. Yang pertama kita ada bangunan, peralatan, dan perlengkapan sejumlah Rp89.205. Kemudian
kita masuk ke biaya operasional. Biaya operasional ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan operasional suatu usaha. Yang pertama ada biaya tetap senilai Rp2.255.028 dan biaya variabel sejumlah Rp26.760.000. Jika kita total menjadi total biaya per bulan sejumlah Rp29.055.028. Kemudian kita masuk ke laba. Laba yaitu keuntungan yang kita dapatkan setelah kita menjalankan suatu usaha tersebut. Di sini laba yang kita dapatkan sebesar Rp75.500.700. Kemudian kita akan membahas tentang kriteria investasi. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada profitability index, yang ketiga ada internal rate of return, yang keempat ada net present value. Yang pertama, payback period. Payback period ini adalah suatu proyek dianggap layak apabila pengembalian modalnya lebih cepat dari umur ekonomis investasi tersebut. Dengan rumus PP sama dengan investasi per cash flow dikali dengan 1 tahun. Di sini kita mendapatkan PV yang telah diolah sebesar 1 tahun 9 bulan. Yang kedua adalah net present value. Net present value ini adalah selisih antara present value aliran kas bersih atau proceed dengan present value investasi. Kita mendapatkan NPV dengan diskon rate sebesar 8%, yaitu Rp378.377.158. Kemudian ada profitability index. Di sini cara menghitung profitability index adalah dengan cara PV of cash flow dibagi PV of investment. PI di sini adalah hasil perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Di sini kita mendapatkan PI senilai 2,189. PI dianggap layak jika memiliki nilai lebih dari 1. Di sini kita mendapat PI 2,189 sehingga proyek ini dinyatakan layak. Selanjutnya kita akan membahas tentang IRR. IRR di sini adalah sebuah indikator dari tingkat efisien dari suatu investasi dengan rumus seperti ini. Di sini kita mendapatkan nilai IRR sebesar 33%. Jadi kita lihat dulu net benefitnya, lalu kita hitung seperti tadi pakai diskon rate, lalu kita mengetahui PV-nya, PV dan NPV-nya, lalu kita mendapatkan IRR dengan perhitungan di sini sebesar 33%. IRR dinyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Imron, NIM 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen SDM. Aspek manajemen sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan rangkaian aktivitas organisasi yang di dalamnya terdapat kegiatan mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Dalam manajemen sumber daya manusia juga meliputi kegiatan perencanaan, pengarahan, pengawasan, serta hal-hal yang meliputi fungsi operatif berupa kompensasi pegawai. Di sini juga ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Dalam merencanakan sumber daya manusia, perlu dihitung perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini juga didasarkan pada pertimbangan rencana produksi atau jasa yang akan dihasilkan sesuai dengan jenis usaha atau investasi yang akan dijalankan. Di sini juga ada struktur organisasi. Ada pemimpin, karyawan, produksi, pelayan. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi tersebut. Yang pertama, pemimpin.
bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha dan pengelolaan keuangan, melakukan aktivitas pemasaran dan pengawasan proses produksi. Yang kedua ada kasir, melakukan transaksi pembayaran dengan ramah, cepat dan tepat, bertanggung jawab terhadap uang setoran dan memberikan laporan transaksi penjualan setiap hari dan setiap bulan ke pemilik dan bekerja sama dengan bagian lainnya, saling membantu menyelesaikan tugas-tugas umum lainnya. Yang ketiga ada produksi, melakukan proses produksi pembuatan nasi campur dan bekerja sama dengan bagian lainnya, saling membantu atau menyelesaikan tugas-tugas umum lainnya. Dan yang terakhir ada pelayan. Pelayan melayani konsumen dengan baik, ramah dan... Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Firhan Asani, saya dari kelompok 6. Di sini saya sebagai penyaji aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan atau usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cara dilihat dari segi pemasaran. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Produk dapat dikatakan layak secara teknis jika produk dapat diterima dan dapat diproduksi secara massal dengan mudah. Evaluasi kelayakan teknis melihat kepada kelayakan teknis teknologi yang digunakan. Hal ini berarti bahwa evaluasi ini melihat kepada apakah teknologi yang digunakan dapat bekerja sesuai desain dan kapasitas penggunanya. Di dalam menyusun studi kelayakan bisnis, aspek teknis perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar, karena kesalahan dalam menentukan aspek ini juga mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan. Banyak perusahaan yang telah jalan, namun aspek ini masih merupakan masalah yang memerlukan pemecahan karena kesalahan memperhitungkan aspek teknis secara tepat dan benar pada saat pendirian usaha, seperti tidak tepatnya lokasi perusahaan, terbatasnya bahan baku, besarnya ongkos angkut, dan tidak cocoknya teknologi yang digunakan, mahalnya biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya penentuan lokasi usaha. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis usaha yang dijalankan. Kedua, apa dekat dengan pasar atau konsumen. Ketiga, apa dekat dengan bahan baku. Keempat, apa tersedia tenaga kerja. Yang kelima, tersedia sarana dan prasarana atau transportasi listrik dan air. Yang keenam, apa dekat dengan pusat pemerintahan. 7, apa dekat lembaga keuangan. 8, apa berada di kawasan industri. 9, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. 10, kondisi adat istiadat atau budaya atau sikap masyarakat setempat. 11, hukum yang berlaku di wilayah setempat. Khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu yang pertama faktor utama atau primer. Pertimbangan utama dalam menentukan lokasi warung makan adalah A, dekat dengan pasar. B, dekat dengan bahan baku. C, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. D, tersedia fasilitas pengangkut seperti jalan raya atau kereta api atau pelabuhan laut atau pelabuhan udara. E, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik. F, sikap masyarakat. 2 faktor sekunder. Biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. B, proses perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. C, kemungkinan untuk memperluas lokasi. D, terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau perumahan. E, iklim dan tanah. F, masalah pajak dan peraturan perburuan di daerah setempat. Yang kemudian yaitu luas produksi. Penentuan luas produksi. Baik, perkenalkan, nama saya Ulilur Rahman dan saya sebagai penyaji. Seperti yang kita tahu, bahwasanya mendirikan suatu usaha itu harus memiliki banyak surat izin seperti SHM, IMB, HO, SIUP, dan lain sebagainya. Tetapi
Dengan tempat yang akan dijadikan tempat usaha warung makan kita akan memiliki poin plus atau poin yang menguntungkan, di mana usaha kita akan ada di sekitaran kampus atau tepatnya di daerah Telang. Dari lokasi ini kita lebih gampang untuk datang ke dinas-dinas yang ada di Bangkalan karena lokasinya tidak terlalu jauh. Hal ini memudahkan suatu usaha dalam menyiapkan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan. Nama saya Pulung Bayu Anggara dan di sini saya sebagai penyaji. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Lingkungan tempat bisnis yang akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Berikutnya yaitu tujuan. Tujuan dari aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis ini yaitu yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional, yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan industri, yang ketiga, menganalisis lingkungan ekonomi, yang keempat, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan, dan yang kelima, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Berikutnya yaitu pembahasan. Menurut analisis kami, warung makan nasi campur ini akan sangat cocok dengan lingkungan yang dimana mayoritas masyarakatnya berasal dari pedesaan maupun mahasiswa. Karena dengan harga yang terjangkau akan menjadi nilai lebih bagi masyarakat sekitar maupun mahasiswa. Analisis dampak lingkungan dari warung makan tersebut adalah di mana dengan keberadaan warung makan tersebut akan membuat kecenderungan mahasiswa mengonsumsi mie instan akan berkurang.